Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Khairunisa dengan NIM 254031844. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan dalam organisasi. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Baik, pada bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan. Perencanaan atau yang sering disebut sebagai rencana merupakan sesuatu yang disiapkan untuk dilaksanakan di masa depan. Artinya, perencanaan tidak dilakukan secara spontan, tetapi melalui proses pemikiran yang matang agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Menurut James R. Sherman, perencanaan perusahaan adalah gambaran mengenai harapan di masa depan sekaligus langkah-langkah yang efektif untuk mencapai harapan tersebut. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa perencanaan bukan hanya sekedar menetapkan tujuan, tapi juga menentukan cara dan strategi yang tepat untuk mencapainya. Selain itu, penting untuk membedakan antara perencanaan dan ramalan atau forecasting. Ramalan merupakan perkiraan mengenai apa yang mungkin terjadi di masa depan, namun belum tentu disertai dengan langkah atau strategi yang jelas. Sedangkan perencanaan tidak hanya memprediksi masa depan, tapi juga menyiapkan tindakan konkret untuk menghadapi kemungkinan tersebut. Oleh karena itu, perencanaan memiliki peran penting dalam membantu individu maupun perusahaan agar lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asas-asas dalam perencanaan. Dalam perencanaan, terdapat sejumlah asas yang menjadi dasar pelaksanaannya. Asas pertama adalah pembagian kerja, yaitu pembagian tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota organisasi. Selanjutnya ada koordinasi, yang bertujuan agar setiap bagian dapat bekerja secara selaras dan tidak saling bertabrakan. Asas berikutnya adalah kesinambungan, yang berarti perencanaan harus dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, perencanaan juga harus bersifat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi. Terdapat pula asas delegasi wewenang, yaitu pelimpahan tanggung jawab pada pihak yang tepat agar pekerjaan lebih efektif. Asas lainnya meliputi rentang kendali jalur dan staf, serta kepastian struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas hubungan kerja dan tanggung jawab dalam organisasi. Selain asas-asas tersebut, perencanaan juga memiliki keuntungan dan kerugian dalam organisasi. Keuntungan perencanaan antara lain memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi organisasi mencapai tujuan. Perencanaan juga dapat meminimalkan ketidakpastian sehingga organisasi lebih siap menghadapi kemungkinan di masa depan. Selain itu, perencanaan memudahkan koordinasi dan pengawasan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Namun, perencanaan juga memiliki beberapa kerugian. Proses perencanaan membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang cukup besar. Selain itu, perencanaan tidak selalu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang sangat cepat. Jika diterapkan terlalu kaku, perencanaan juga dapat menimbulkan kekakuan dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, perencanaan perlu disusun secara strategis dan diterapkan secara bijak. Baik, pada bagian berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan proses penyusunan rencana menyeluruh untuk mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan ini menjadi alat utama dalam pengambilan keputusan manajemen karena menyatukan seluruh tingkatan organisasi dalam satu arah yang sama. Oleh karena itu, perencanaan strategis berperan penting sebagai dasar dalam pengelolaan organisasi. Fungsi dari perencanaan strategis adalah merumuskan visi dan misi perusahaan, menentukan kompetensi inti, serta menetapkan arah perkembangan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya perencanaan strategis, perusahaan dapat mengetahui kemana tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana langkah yang harus dilakukan. Dalam proses ini, manajemen perencanaan strategis memiliki beberapa tugas utama. Pertama, merumuskan visi dan misi sebagai landasan perusahaan. Kedua, menentukan tujuan strategis serta strategi yang tepat untuk mencapainya. Ketiga, mengidentifikasi hambatan dan peluang yang dapat mempengaruhi pencapaian target. Selain itu, perencanaan strategis juga berperan dalam menemukan inovasi dan perubahan agar organisasi tetap relevan.
Tujuan strategis yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu spesifik dan terukur, sehingga dapat dievaluasi secara objektif. Tujuan tersebut juga harus realistis dan dapat dicapai, bersifat konsisten, serta memiliki prioritas yang jelas, baik dari segi pasar, keuangan, inovasi, maupun kesejahteraan sosial. Untuk menilai keberhasilan strategi, digunakan beberapa indikator dalam perencanaan strategis. Indikator kuantitatif meliputi volume produksi, penjualan, jumlah karyawan, dan laba. Indikator kualitatif mencakup efisiensi, produktivitas, serta pengaruh biaya. Selain itu, terdapat indikator absolut seperti total pendapatan dan nilai produksi, serta indikator perbandingan yang menilai penggunaan bahan baku, energi, dan investasi per unit produksi. Namun, perencanaan strategi juga menghadapi tantangan. Lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat menuntut perencanaan strategis agar bersifat fleksibel. Produk dan layanan yang relevan saat ini bisa saja tidak dibutuhkan di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu memperbarui teknologi, meningkatkan kualitas produk, serta melakukan diversifikasi agar tetap kompetitif. Dengan demikian, perencanaan strategis menjadi kunci penting bagi keberlanjutan suatu organisasi. Sebagai kesimpulan, perencanaan strategi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga pertumbuhan, kualitas, serta laba perusahaan, sekaligus membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan dinamika pasar. Oleh karena itu, perencanaan strategis harus bersifat fleksibel agar mampu menjawab kebutuhan saat ini maupun tantangan di masa depan. Agar perencanaan dapat berjalan secara efektif, diperlukan dukungan asas pengorganisasian yang tepat. Sentralisasi dinilai efisien, namun cenderung lambat dalam pengambilan keputusan, sedangkan desentralisasi lebih cepat tetapi berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Dalam hal ini, dekonsentralisasi dapat menjadi jalan tengah yang menyeimbangkan efisiensi dan kecepatan. Selain itu, penerapan prinsip pembagian kerja, koordinasi, pendelegasian wewenang, dan fleksibilitas sangat penting dalam memperkuat efisiensi biaya, meningkatkan kualitas kerja, serta menjaga keberlanjutan bisnis. Dengan perencanaan strategi yang baik, perusahaan dapat mencapai tujuan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak dosen dan teman-teman yang telah menyimak video ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.